Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Akbar, mahasiswa Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan kembali memberikan penjelasan sederhana mengenai bahasa pemrograman Visual Basic, yaitu pada bagian looping. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio 2019 sebagai text editornya. Nah, kemudian kita buka langsung saja masuk di aplikasinya. Nah, di sini saya sudah membuat project sebelumnya. Nah, di sini nama proyeknya itu praktikum perulangan. Nah, di sini ada form 1. Oke, bagian ini kita abaikan saja dulu. Kita masuk ke bagian codingnya. Nah, jadi nanti kita buat proyeknya di sini dulu karena masih project sederhana, masih di bagian basicnya. Kemudian kita bikin private sub baru. Masih ya, jadi yang perlu diperhatikan ini kita di dalam kelas form 1 ya. Jadi dalam kelas form 1 ada private sub kita namai dengan eh, perulangan terus kita enter. Nah, selanjutnya untuk bagian pertama kita buat variabel terlebih dahulu. Kita namai dengan berarti itu dim, kemudian kita beri nama variabel i, kemudian dengan tipe data integer. Nah, kita telah selesai deklarasi variabel, kemudian masuk ke perintah loopingnya. Nah, di sini kita menggunakan looping jenis for i sama dengan 1. Nah, di sini kita isi for i sama dengan 1 to misal 10. Nah, sini perintahnya kita isi i ini dari yang berisi angka 1 sampai dengan 10. Jadi ada perulangan angka. Kemudian setelah itu, kita masukkan perintah untuk mencetak variabel i-nya ini dengan perintah console titik urat line. Nah, sini kita isi looping ke 0. Kemudian di sini kita panggil variabel i-nya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita isi juga console write-nya. Nah, di sini kita kosongkan saja. Kita isi saja dengan string kosong. Oke. Nah, beginilah bentuk sederhana dari proses loopingnya. Nah, yang mana di sini kita menggunakan perintah for next. Kemudian kita mencetak. Nah, ini console write line ini adalah perintah untuk mencetak. Nah, entahkah itu variabel, angka maupun teks. Nah, sama halnya dengan perintah print di bahasa pemrograman Python, perintah sistem print line di bahasa Java. Jadi ini perintah untuk mencetak. Nah, kemudian kita coba run. Oke, hampir terlupa. Kita tambahkan dulu di sini supaya dia function perulangan ini tereksekusi. Oke. Coba kita run. Kita close saja dulu ini. Nah, oke. Nah, ini yang mulai tercetak. Nah, dari angka 1, nah, isinya di sini. Dari angka 1 sampai angka 10. Nah, ini yang dieksekusi. Oke.
untuk sebagai pembatas kita beri di sini pembatas supaya tidak bergabung dengan prosesoran di atas. Oke. Nah, dalam looping ini tidak hanya dia bisa apa? Perulangan dalam bentuk angka. Nah, sekarang kita coba perulangan dalam bentuk teks atau kalimat. Nah, ini kita copy saja dulu. Ctrl C. Kemudian di sini kita paste. Nah, ini kita ganti atau tambah saja perulangan teks. Nah, ini kita ganti juga loop text. Oke. Nah, untuk variabelnya di sini kita tambahkan variabel dim text as kita dengan tipe data string. Nah, untuk menampung teks. Kemudian ini ya variabel ini kita ganti dengan jumlah looping, jumlah loop dengan ya cocok nih integer. Oke. Integer. Setelah itu di sini kita masih menggunakan perintah looping for ya, for next. Nah, selanjutnya ini tetap tidak usah kita ganti, for i sama dengan 1. Nah, itu jumlah loop. Nah, jadi ini yang menjadi parameternya, jumlah loop. Kemudian console write line di sini kita panggil variabel text. Oke. Nah, Nah, di sini kita tambahkan, hampir terlupa, kita tambahkan value-nya. Nah, karena dia string, kita tambahkan tanda petik 2. Sini misal kita tambahkan belajar looping. Ini untuk jumlahnya kita isi juga berapa? Misalkan 3. Jadi teks ini akan di looping sebanyak 3 kali. Nah, jadi ini isinya akan di looping sebanyak 3 kali. Oke, untuk ini supaya dia sedikit kita ubah saja jadi 2. Oke. Nah, sekarang kita coba run. Oke, start. Kita close saja ini. Nah, ini. Oke, tidak tercetak ya. Apa kira-kira terlupa? Oh, di sini. Kita belum menambahkan fungsi perulangan teksnya. Nah, di form 1 ini. Oke. Kita coba run kembali. Ini close saja, kita lihat. Nah, ini toh. Nah, ini di bagian konsolnya dia tereksekusi looping text. Nah, ini. Kemudian teks yang berisi variabel teks yang berisi belajar looping ini, nah dia dicetak sebanyak 3 kali. Nah, ini 1, 2, dan 3. Nah, itu. Berarti dia ada perulangan 3 kali mencetak. Nah, selanjutnya juga di dalam looping ini juga ada yang namanya step. Nah, kita lupa tadi tambahkan. Nah, itu kita bisa tambahkan di sini. Jadi step itu kita berikan parameter angka
Jadi sebanyak berapa dia menambahkan atau langkah yang digunakan. Jadi misalkan kita di sini ubah angka 2 jadi 10, kemudian kita tambahkan text step. Nah, misalkan kita tambah jadi 2 saja. Nah, di sini stepnya 2, berarti dari angka 1 sampai 10. 10 itu ditambah 2 terus. Jadi 1 tambah 2, jadi yang dicetak itu akan hanya ada beberapa angka dari rentan angka 1 sampai 10. Nah, coba kita run untuk melihat hasilnya. Ini kita close. Nah, di sini. Ini prosesnya. Nah, tadi kita memberikan value 2. Kemudian yang dari rentan angka 1 sampai 10. Jadi yang tercetak itu 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, dan begitu seterusnya. Jadi step itu adalah langkah yang digunakan. Nah, di sini kita pasang 2, jadi dia tambah 2. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan text step-nya di bagian for. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya Muhammad Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.